Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita bersama-sama menggemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian kali ini melanjutkan sifat-sifatnya Tuhan yang sudah dibahas, wujud, kebalikannya Adam, Qidam, kebalikannya Khudus, Baqa, kebalikannya Fana. Dan sekarang mukhalafatu lil hawadith. Sifat wajibnya Tuhan yang keempat adalah tidak mungkin Allah sama dengan yang baru. Maknanya Allah, maknanya Tuhan pencipta, tidak sama dengan makhluk. Apanya? Bodinya tidak sama, bentuknya tidak sama, rupanya tidak sama, warnanya tidak sama, suaranya tidak sama, pendengarannya tidak sama, penglihatannya tidak sama, ilmunya tidak sama, af'alnya tidak sama, semuanya tidak sama dengan makhluk. Kebalikan sifat muhalnya adalah mumatsalatu lil hawadis. Allah semisal atau Tuhan semisal dengan makhluk. Ini bagi orang-orang yang tak bertuhan, Tuhan dimisalkan, disamakan dengan makhluk. Jadi sebelum kita menerangkan sifat wajibnya Allah, mukhalafatul hawadisi, tidak sama dengan makhluk Tuhan itu, kita menerangkan dahulu mumatsalatu lil hawadis. Tuhan itu semisal atau sama dengan makhluk. Apa buktinya? Bila selama ini Tuhan kita misalkan dengan makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun kita, agama apapun kita, aliran apapun kita, golongan apapun kita, selama ada kita manusia yang wujud di dalam hati kita, maka
semuanya, pasti kita takkan pernah mengenal Tuhan. Tuhan kita selama ini hanyalah formalitas saja. Ternyata aplikasi di dalam hati kita selama ini tak ada Tuhannya. Jadi Tuhannya formalitas saja. Maka dari itu berbeda-bedalah Tuhannya Muslim dengan Tuhannya Nasrani. Berbeda-bedalah Tuhannya Majusi dengan Yahudi. Berbeda-bedalah Tuhannya Sabiin dengan Tuhannya Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Jadi Tuhannya berbeda-beda sesuai prasangka manusianya. Kenapa? Karena Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan bagi manusia selama ini telah disekutukan di hatinya dengan dirinya sendiri yang menjadi sebagai Tuhan. Bagaimana mungkin manusia bisa menemukan Tuhannya sebagai pencipta dirinya? Sementara manusianya yang menjadi Tuhan di dalam hatinya dan manusia mentiadakan, mentidakwujudkan, mematikan Tuhannya di hatinya. Berarti Tuhan yang diakui di dalam hati manusia selama ini adalah Tuhan yang mati. Tuhan yang tak wujud. Tuhan yang tak hidup. Semuanya hanyalah formalitas saja. Berarti selama ini ternyata manusia takkan pernah bertuhan selama manusia itu jadi Tuhan di dalam hatinya masing-masing. Jadi inilah manusia menyamakan Tuhan dengan dirinya. Mumatsalatu lil hawadis. Tuhan disamakan dengan ciptaannya. Tuhan disamakan dengan diri manusianya. Dalang disamakan dengan bentuk wayangnya. Film disamakan dengan bentuk bioskopnya. Inilah kita selama ini. Yang bertuhan hanyalah formalitas saja. Yang bertuhan dan yang beragama hanya simbol-simbol saja. Kenapa? Karena manusia selama ini menyamakan Tuhan dengan dirinya. Apa buktinya? Di dalam hatinya tidak ada Tuhan. Yang ada hanyalah dirinya sendiri. Hanyalah hawa nafsunya sendiri. Hanyalah iblis dan setannya sendiri. Hanyalah hawa nafsu dan jinnya sendiri yang ada di dalam hati manusia selama ini. Inilah bukti yang sangat amat nyatanya manusia menyamakan Tuhan di dalam hatinya dengan hawa nafsunya. Berarti Tuhannya siapa di dalam hati kita selama ini? Yang wujud di dalam hati itulah Tuhan. Karena Tuhan itu harus wujud. Karena Tuhan itu harus ada. Karena Tuhan itu harus hidup. Karena Tuhan itu harus kudrat kuasa. Karena Tuhan itu harus irodah, punya kehendak. Karena Tuhan itu harus hidup, harus mendengar, harus melihat, harus berkata. Itulah sifat-sifat Tuhan. Tapi ternyata selama ini yang jadi Tuhan siapa? Allah kah? Tuhan kah? Gusti kah? Romoh kah? Sang Yang Widih kah? Pangeran kah? Atau malah diri kita yang mentuhani Tuhan di dalam hati kita?
jadi kita selama ini sebenarnya telah mentuhani Tuhan di dalam hati kita. Seolah-olah Tuhan itu disamakan dengan makhluk. Anda, kita yang sebagai Tuhannya. Anda, kita yang sebagai Allahnya. Anda, kita yang sebagai Allahnya. Anda, kita yang sebagai Romonya. Anda, kita yang sebagai Gustinya selama ini yang ada, yang wujud, yang hidup, dan yang berkuasa di hati kita selama ini. Karena di dalam hati kita tak ada Tuhan selain diriku sendiri. Berarti Allahnya kiamat. Allahnya hancur, Tuhannya kiamat, Tuhannya amburadul, Tuhannya lebur di dalam hati kita. Maka dari itu, siapa yang mengaku Tuhan selain aku? Katanya hawa nafsu. Begitu ketika Tuhannya kiamat. Ketika Tuhan yang menciptakan dirinya ditiadakan di hatinya. Ketika Tuhan yang menciptakan dirinya dimatikan di dalam hatinya, maka hawa nafsu ngomong sendiri, siapa yang jadi Tuhan melebihi aku? Katanya diri kita sendiri di hati kita secara tidak kita sadari. Kenapa? Karena kita selama ini jadi hambanya setan. Tak mau dianggap setan itu ada. Tak mau setan itu sujud kepada aslinya, keadamannya, ketiadaannya. Setan maunya ada, dirinya wujud, dirinya hidup, dirinya nampak, dirinya nyata. Allah saja yang tidak ada, Allah saja yang ada. Itulah sifat-sifat iblis yang serupa dengan sifat kita selama ini. Mumasalatu lil hawadis. Inilah bukti bahwa selama ini kita telah menyamakan Tuhan dengan diri kita. Malah kita menjadikan Tuhan sebagai hamba kita. Malah kita menjadikan Tuhan sebagai makhluk kita. Malah kita menjadikan Tuhan sebagai ciptaan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu baru bagi kita. Selama ini kan kita merasa lebih dahulu. Selama ini kan kita merasa lebih lama daripada Tuhan. Umur berapa kita mencari Tuhan? Sampai setua ini pun kita belum menemukan Tuhan. Berarti Tuhan itu baru bagi anggapan kita selama ini. Tuhan itu dahulu kan hanya formalitas saja. Hanya omong dusta, omong kosong saja. Di hati kita selama ini mengenal sifat-sifat wajibnya Allah. Tanpa realita dan kenyataan hati kita bahwa kita hanyalah makhluknya Allah. Permisi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti yang sangat amat nyata, yang tak bisa didustai, yang tak bisa dibohongi oleh seluruh umat manusia. Bahwa diri manusianya selama ini merasa lebih dahulu penciptaannya daripada Tuhannya yang menciptakannya. Anggapan, angan-angannya, hawa nafsu seluruh manusia. Kenapa? Karena manusia lebih wujud daripada wujudnya Tuhannya. Kenapa? Manusia merasa lebih ada dahulu sebelum adanya Tuhan. Selama manusia mengenal diri manusianya kan sebelumnya tak ada Tuhan selain dirinya. Kemudian manusianya mulai belajar agama, mulai belajar
memasuki agama-agama yang sudah tersedia di dunia ini, kemudian belajar tentang bab ketuhanan. Agama apapun bila tidak mengajarkan Tuhan sebagai Tuhan yang esa, maka agama apapun salah. Maknanya tidak dipraktekkan di dalam hati kita bahwa Tuhan itu esa adanya. Bukan esanya hawa nafsu kita, tapi esanya ketiadaan diri kita di hati kita. Maka nyatalah Allah, maka nyatalah Tuhan yang menciptakan manusia. Ketika manusianya sudah tak ada lagi, sudah tak menyamai Tuhan lagi. Ketika manusianya sudah tak mensejajari Tuhan lagi. Ketika manusianya sudah tak menghancurkan, mematikan, mengkiamatkan Tuhannya di hatinya. Itulah makna bertuhan ketika manusianya sendiri yang kiamat. Ketika manusianya sendiri yang tak wujud. Ketika manusianya sendiri yang tak hidup. Ketika manusianya sendiri yang tak bisa memisal-misalkan Tuhan dengan segala sesuatu. Itulah esanya Tuhan ketika esa hawa nafsunya telah lulu lantak hancur, dipersembahkan kembali kepada Tuhan yang selama ini hidup, yang kekal lagi terus menerus menghidupi manusia. Memang kata orang-orang zaman dahulu sebelum kita terlahir, mengaku bahwa dirinya lah yang paling wujud daripada yang wujud. Dirinya lah yang merasa hidup daripada yang mati. Dirinya lah yang merasa dirinya menjadi Tuhan daripada Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Dulu ketika mereka masih ada sama dengan kita. Selagi kita merasa ada di dunia ini, Allahnya kan tidak ada. Selama kita merasa wujud di dunia ini kan Allahnya kan tak wujud. Adam. Jadi selama ini kita menyerupai Allah, memisalkan Allah dengan diri kita. Sehingga Allahnya semisal diri kita. Allahnya Adam, Allahnya mati, Allahnya hancur, Allahnya kiamat ketika manusia datang detik-detik akhir balik. Allahnya kiamat bagi Adamnya. Ketika Adamnya memakan buah khuldi, kiamatlah Tuhannya di dalam hatinya. Yang ada hanyalah hawa nafsunya di hatinya. Sampai kapan? Hingga setua ini, abad dan abada selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan. Apa yang ditentukan? Ketika manusia membalik, merubah. Ketika Allah berubah. Jadi di sini saya mengatakan Tuhan dan manusia itu esa. Jadi tergantung pemahaman Anda. Ketika datang suatu ketika hidayah bagi manusianya bahwa menyadari bahwa sesungguhnya manusia itu tak ada, itulah kekiamatan manusianya. Bila manusianya sudah tak ada, berarti manusianya yang menang wae. Ora usah banyak omong. Kita kan tidak ada. Manusia ini kan tidak ada. Halim kan tidak ada. Sudah diam saja, tidak usah heboh. Bila masih heboh di dalam hati kita, berarti ya jauh belum kenal. Wong masih hidup Abdul Halimnya yang heboh di dalam hatinya. Jadi kalau sudah tahu diri kita mati, ya diam wae. Trimo ing pandum. Trimo kodok dan kodarnya Allah. Hati ora protes. Itu yang dinamakan manusianya sudah mati. Dikasih bahaya menang wae.
dikasih anugerah menang wae, dikasih kesusahan enjoy wae, dikasih kegembiraan enjoy wae, dikasih ketaatan enjoy wae, dikasih kemaksiatan alam manusianya enjoy wae. Itulah orang yang mati. Itulah aplikasi dari wayang yang diperankan apa saja, wayangnya selalu diam. Nggak heboh wayangnya. Wayangnya nggak heboh, nggak ngaku-ngaku makrifat. Bagaimana mungkin wayang bisa ngaku makrifat? Wayang itu mati. Ya yang dalang, yang menjalankan wayangnya itulah yang makrifat. Jadi bagi saudaraku yang sudah memahami, jangan heboh, biar ketemu kepahamannya. Bila kita dikit-dikit mengatakan, kita kan sudah tidak ada. Dikit-dikit mengatakan, manusia kita kan sudah tidak ada. Itu masih omong kosong. Lebih baik diam saja. Itu yang benar. Kalau kita masih sering mengutarakan bahkan kepada sesama teman yang berbaik, kita kan sudah tidak ada, kita kan sudah tidak ada. Itu tong kosong nyaring bunyinya. Lebih baik menang wae. Ora usah menunjukkan bahwa kita sudah paham. Lebih baik diam saja. Itu lebih asik. Itu lebih nikmat. Meskipun kita diomongi orang, wah itu masih rendah ilmunya, masih jauh dengan saya. Biarkan. Saya pun juga banyak yang menilai saya, oh masih kemanusiaan, masih bicara tentang sifat. Ya enjoy saja. Biarlah, karena jangankan diri saya, orang yang menghina atau mengolok-olok saya pun itu bukan orang yang berkuasa atas itu, bukan orang yang bisa atas itu, bukan manusianya yang bisa menggelar manusia itu sehingga mengolok-olok, sehingga menghina-hina. Bukan kuasa orang itu. Itulah nikmatnya pagelaran. Ada yang mengolok-olok, pun ada yang menerima olok-olokan itu. Kenapa? Karena sudah tahu rahasianya alam semesta ini. Karena tak ada satupun makhluk yang membahayakan makhluk yang lain, kecuali dengan peran-peran masing-masing yang sudah diperankan Tuhannya kepada tiap-tiap diri manusia. Jadi enjoylah, tidak gampang terbakar hatinya melihat manusia yang lain. Kenapa? Jangankan melihat manusia yang lain, dirinya sendiri saja tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka dia bebas terbang hatinya menuju Tuhannya, menuju langit. Maknanya langit itu apa? Ketiadaan dirimu di hatimu. Bumi itu apa? Ketika dirimu merasa wujud, lebih wujud daripada Tuhanmu di hatimu. Itulah bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah apa yang kita rasakan selama ini, yang seolah-olah Tuhan kita misalkan dengan diri kita. Itulah yang dinamakan manusia telah mempersekutukan Tuhannya dengan dirinya di hatinya. Apa? Sama-sama jadi Tuhan, sama-sama wujud, sama-sama hidup manusianya, sama-sama berkuasa manusianya. Itulah yang dimaksud mensekutukan Tuhannya. Berarti bila yang wujud di dalam hati kita itu masih diri kita sendiri, sementara Allahnya gaib. Apakah itu Islam? Apakah itu agama? Apakah itu bertuhan? Silahkan dipikir sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita melanjutkan
sifatnya Allah mukhalafatul hawadisi, muhal, tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Marilah kita berlatih dahulu di dalam menghening-heningkan jiwa kita, nyawa kita, hati kita, roh kita, hidup kita, memalam-malamkan, mensunyi-sunyikan, mentiadakan, memati-matikan, menghancur-hancurkan, merelakan semua itu kepada Sang Maha Pencipta. Marilah kita mengheningkan cipta. Mulai 3 menit, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Ketemu apa di dalamnya? Tanpa kita tahu musuh kita, tanpa kita tahu dengan jelas siapa setan yang terkutuk itu, bagaimana mungkin kita bisa perang? Peperangan yang agung, yang lebih mulia daripada perangnya zamannya Nabi Muhammad dahulu. Ketika sahabat bertanya, apakah ada peperangan yang lebih besar daripada perang ini ya Rasulullah setelah perang Badar? Peperangan yang sudah kita lakukan selama ini, peperangan Dohiriyah ini, peperangan yang kecil, yang tak ada artinya dengan peperangan yang akbar. Yakni apa? Memerangi dirimu sendiri, memerangi kemusyrikan dirimu sendiri, memerangi kesyirikan dirimu sendiri, memerangi persekutuan dirimu sendiri di hatimu. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sudah berhasil memerangi dirinya,
Apa buktinya? Muhammad bukan kamu yang lempar, aku yang lempar. Itulah buktinya bahwa Muhammad Rasulullah sudah mengalahkan dirinya. Maka yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah. Allah tidak sama dengan Muhammadnya, tapi Muhammadnya diliputi oleh Allah. Diliputi oleh hidupnya Allah, diliputi oleh kodok dan kodarnya Allah, diliputi oleh hayatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan sifatnya Tuhan yang mukhalafatu lil hawadis. Muhal, tidak mungkin Tuhan itu sama dengan makhluk. Karena manusianya lah yang sama dengan makhluk. Apa? Manusia sama dengan meja ini. Manusia sama dengan tembok itu. Manusia sama dengan langit yang dipandang itu. Manusia sama dengan mendung yang dipandang itu. Manusia sama dengan matahari yang dipandang itu. Manusia sama dengan hayawan yang kita lihat itu. Manusia sama dengan tumbuhan yang kita lihat itu. Manusia sama dengan manusia yang lain. Manusia sama dengan seluruh alam ini. Apa yang membuat manusia sama dengan seluruh alam ini? Bila tak ada manusia, alam ini takkan pernah ada. Jadi alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Jadi seolah-olah alam semesta ini yang tawaf kepada diri kita selama ini. Kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Karena kita di dalam hati kita menyamakan Tuhan dengan hawa nafsu kita sendiri. Itulah bukti bahwa manusia, bahwa makhluk itu sama dengan makhluk yang lainnya. Bukan dari segi bentuknya loh ya. Tapi dari segi kewujudan makhluk-makhluk itu bagi kita selama ini, bagi manusia-manusia yang belum kenal Tuhan. Jadi seluruh kewujudan makhluk itu seolah-olah terwujud seperti wujud diri manusianya. Karena manusianya mumatsalatu lil hawadis, manusianya sama dengan makhluk. Namun ketika manusianya sudah rela, sudah ridho, sudah mengalahkan kemanusiaannya di hatinya, maka akan nyatalah mukhalafatu lil hawadis. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Tuhan itu tidak sama dengan hal yang baru. Manusia menyatakan, mengimani di dalam hatinya secara tidak sadar seolah-olah Tuhan itu baru. Karena manusianya sudah tua, sudah lama melanglang buana di muka bumi. Ketika sudah tua, baru belajar mencari Tuhan. Berarti Tuhannya kan baru. Lebih lama Tuhan hawa nafsunya di dalam hatinya selama ini. Nah, apa buktinya? Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan yang berhak disembah oleh seluruh makhluk, oleh seluruh manusia. Wal hayyul qayyum, dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus menghidupi ciptaannya. Jadi apa letak perbedaannya, tidak samanya antara Tuhan dan makhluk, antara Tuhan dan ciptaannya? Yaitu terletak pada uripe Allah. Terletak pada hayatullah. Coba kita rasakan di dalam hati kita, tanpa hidup, apa diri kita ada?
Tanpa uripe Allah, apakah terwujud diri Abdul Halim ini? Tanpa uripe Allah, apakah terwujud diri manusia Anda selama ini? Dan tanpa uripe Allah, apakah terwujud alam semesta ini? Jadi itulah yang dikatakan bahwa Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Tanpa Tuhan tak ada makhluk. Dengan adanya makhluk dan alam semesta ini, inilah tanda-tandanya kenyataan uripe Allah. Sementara makhluk-makhluknya tidak nyata, tidak wujud tanpa uripe Allah. Itulah yang membedakan antara Tuhan yang mencipta dengan makhluknya. Bila kita tak dihidupi oleh uripe Allah sejak dahulu dari tanah, cikal bakal ini, badan ini takkan pernah terwujud dan terlahir ke dunia ini. Bila cikal bakal badan ini tidak terwujud, bagaimana mungkin alam raya ini terwujud? Jadi wujudnya alam raya ini karena wujudnya diri manusia kita. Dan wujud diri manusia kita karena adanya wujud uripe Allah yang selalu meliputi seluruh alam ini. Jadi bukti kenyataan Allah, Tuhan yang menciptakan manusia, yakni ketika terwujudnya seluruh alam semesta ini dan terwujudnya diri manusianya ini, inilah tanda bukti bahwa Allah lebih wujud. Tuhan lebih wujud. Uripe Allah lebih wujud dari apa-apa yang telah diwujudkannya. Contoh, misal logika. Saya bisa menciptakan tanah, bumi. Contoh, ilustrasi. Saya bisa menciptakan langit. Saya bisa menciptakan tumbuhan. Saya bisa menciptakan hayawan. Saya bisa menciptakan uang. Saya bisa menciptakan apa saja yang terjadi di dunia ini. Seluruh apa yang saya ciptakan, apakah semisal? Apakah sama bentuknya dengan saya? Apakah ada yang sama bentuknya dengan saya? Tak ada yang sama. Selagi langit, bumi, bintang, bulan, matahari, hayawan, tumbuhan merasa dirinya yang ada di hatinya, maka saya takkan terlihat oleh mereka. Karena mereka masing-masing telah mentuhankan dirinya. Masing-masing mereka yang sudah kuciptakan memisalkan saya dengan dirinya. Maka saya tak akan pernah ada bagi mereka. Karena mereka sudah menjadi Tuhan-Tuhan sendiri di hatinya. Mereka yang kuciptakan itu menjadi Tuhan-Tuhan di dalam hatinya. Seumpama saya bisa menciptakan korek ini, saya buat dengan lemah lembutnya sehingga korek ini jadi. Ketika korek sudah jadi, maka setelah saya hidupkan, korek ini lari dari saya. Sudah, jangan kau ganggu saya lagi. Pak Halim, engkau gaib saja. Aku bisa jalan sendiri. Aku bisa berperan sendiri. Aku bisa hidup sendiri di dunia ini. Kau jangan ikut-ikut. Kau gaib saja. Kenapa? Karena korek ini sudah memisalkan, sudah menyamakan dirinya dengan saya. Maka selamanya saya akan gaib atas korek ini. Karena koreknya sudah merasa menjadi dirinya sebagai Tuhan daripada saya yang menciptakannya. Jadi korek inilah hakikat manusia yang tak bisa apa-apa tapi ngaku jadi Tuhan. Sehingga Tuhannya gaib. Jadi apa buktinya? Tuhan itu tak semisal dengan makhluk. Ketika kemakhlukan dirimu hancur lebur,
ketika kemakhlukan diri manusiamu harus dihancurkan, maka hancur pula alam semesta ini. Maknanya bila ada makhluk, Allah pasti gaib. Namun bila makhluknya tak ada, maka nyatalah kewujudan Allah. Itulah bukti bahwa Tuhan, bahwa Allah tak sama dengan makhluk. Untuk bertemu kewujudan Tuhan yang menciptakan diri manusianya, maka yang diciptakan, maka makhluknya seluruhnya harus hancur dulu. Alam-alam yang katanya alam kubur, alam kematian, alam siksa kubur, alam akhirat, alam kiamat, alam kebangkitan, alam timbangan, alam barzah, alam syiratul mustaqim, alam neraka, alam surga. Itu semua pun harus dihancurkan dulu. Baru nyata mukhalafatu lil hawaditsi. Allah tidak sama dengan apa yang diciptakan. Kalau mereka belum hancur, kalau mereka masih ada di dalam angan-angan kita, ya selamanya Allahnya yang hancur. Allahnya yang tak ada. Kalau selagi makhluknya ramai di dalam hatimu. Jadi untuk menyatakan kewujudan Tuhanmu di hatimu, maka sepikanlah, maka hancurkanlah seluruh makhluk-makhluk itu. Angan-angannya. Katanya besok ada alam ini, alam itu. Berarti manusianya sampai besok, sampai sudah kelihatan nyata-nyata mati pun tak mau dikatakan manusianya mati. Karena manusianya melewati alam siksa kubur, alam barzah, alam kiamat, alam kebangkitan, alam akhirat, alam barzah, alam timbangan, alam siratul mustaqim, alam surga, alam neraka. Kan manusianya selama-lamanya tidak mau dikatakan manusianya itu mati. Manusianya harus hidup terus. Lalu sampai kapan manusianya itu kembali kepada Tuhannya? Lalu sampai kapan manusia itu jumpa dengan inna lillahi wa inna ilaihi roji'unnya? Kalau masih angan-angan baik. Jadi tanda-tandanya Anda sudah sampai kepada Tuhan Anda, sudah sampai kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka hancur lebur diri Anda dan hancur lebur seluruh angan-angan Anda, hancur lebur seluruh makhluk yang ada. Hanya siapa yang mengaku Tuhan bila selain aku uripe Allah. Ketika sudah kiamat kan yang ada hanya Allah. Maka itulah kenyataan kewujudan Sang Pencipta. Ketika manusia, ketika seluruh makhluk ciptaannya hancur. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua, para sahabat jamaah uripi Allah, diberikan kepahaman, diberikan hidayah pelan-pelan, pelan-pelan. Amin ya rabbal alamin. Jangan putus asa, terus ngaji, terus dengarkan paparan-paparan di uripi Allah. Bila memang paparan-paparan di uripi Allah bermanfaat untuk jalan pulang kita kembali kepada Allah. Jika tak bermanfaat, ya tinggalkan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah pembahasan tentang mukhalafatu lil hawadisi, sifat wajibnya Tuhan yang tak sama dengan makhluknya, dengan sifatnya manusia yang mumatsalatu lil hawadis, sama dengan makhluk, sifat muhalnya. Nanti selanjutnya sifat-sifat yang selanjutnya kita bahas di waktu yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina
محمد وأشغلي ظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.